Halo, perkenalkan saya Deborah Natalia dengan NIM 20049. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema pembahasan antiemetik dan antihiperasiditas. Antiemetik. Antiemetik adalah obat untuk mencegah atau menghentikan mual dan muntah akibat stimulasi pusat muntah yang disebabkan oleh rangsangan lambung usus CTZ atau Chemoreceptor Trigger Zone dan melalui kulit otak. Mual dan muntah dapat disebabkan oleh beragam hal seperti morning sickness, mabuk perjalanan, atau karena konsumsi obat tertentu. Penggunaan antiemetik. Penggunaan antiemetik ini dapat diberikan kepada pasien dengan keluhan yang pertama mabuk jalan atau mabuk darat atau motion sickness. Penyebab utama mabuk darat ini adalah bertentangan antara informasi yang diberikan oleh organ keseimbangan otak di satu pihak dan informasi dari indera lain di lain pihak. Khususnya menyangkut pertentangan antara mata dan indera perasa yang sebelumnya harus bekerja dengan organ keseimbangan atau labirin. Yang kedua, mabuk kehamilan. Jenis mabuk atau muntah ini biasanya terjadi antara minggu ke-6 dan ke-14, di mana kehamilan akibat kenaikan pusat dari Hasiki atau human klorin gonadotropin. Gejala-gejala pada umumnya tidak hebat dan hilang sendirinya. Maka sedapat mungkin jangan diobati agar tidak mengganggu perkembangan organ-organ janin lainnya. Mual dan muntah yang disebabkan penyakit tertentu seperti pada pengobatan dengan radiasi atau obat-obat tertentu. Kemudian, antiemetik fungsinya ini adalah untuk menghambat CTZ secara langsung atau menekan pusat muntah. Antiemetik dapat bekerja secara lokal dan dapat berupa anestetik, kemudian anestesi lokal, adsorben, obat pelindung yang melapisi mukosa GI, atau obat yang dapat mencegah distensi. Untuk antiemetik yang bekerja secara sentral dan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya seperti fenotiazin, non-fenotiazin, penyekat reseptor serotonin 5H3, antikolinergik atau antihistamin, dan kelompok yang bermacam-macam. 1. Antikolinergik. Kelompok ini obat yang digunakan yaitu skopolamin dan antihistamin. 2. Antagonis dopamin. Contoh obat golongan ini adalah A. Propulsif atau prokinetika, B. Derivat butyrofenon, C. Derivat fenotiazin. Golongan obat. Berdasarkan mekanisme kerjanya dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, antikolinergik, kedua, antagonis dopamin, ketiga, antagonis reseptor 5-hidroksitriptamin, 4. Kortikosteroida, 5. Benzodiazepin, 6. Cannabinoida, 7. Antihistamin, dan 8. Steroid. Yang ketiga, antagonis reseptor 5-hidroksitriptamin. Beberapa contoh obat yang termasuk golongan ini adalah yang pertama, dolasetron, granisetron, ondansetron, tropisetron, dan palanosetron. Yang keempat, kortikosteroida. Contoh obatnya adalah dexamethasone. Yang kelima, benzodiazepin. Contoh obatnya lorazepam dan midazolam. Yang keenam, cannabinoida. Contohnya antara lain yaitu marihuana dan THC. Efektif pada dosis tinggi untuk psikopat. Yang ketujuh adalah antihistamin atau antagonis reseptor H1 histamin. Obat-obat dari golongan ini meliputi kliklisin, diphenhidramin, dimethidranat, meklizin, promethazin, dan hidrosizin. Yang kedelapan yaitu steroid, contohnya dexamethasone. Biasanya diberikan dalam dosis. Obat antiemetika. Yang pertama, neuroleptika, meliputi perpanazin, prokolperazin, dan tietilperazin. Efek sampingnya yaitu yang terpenting adalah gejala ekstrapiramidal, efek anticholinergis dan sedasi, dan yang paling ringan pada tietilperazin. Yang kedua,
metaclopramida, meliputi premperan dan opram. Indikasinya yaitu derivat aminoklorbenzamida. Ini berkhasiat antiemetis kuat berdasarkan pertama-tama blokade reseptor dopamin di CTZ. Di samping itu, zat ini juga memperkuat pergerakan dan pengosongan lambung. Efektif pada semua jenis muntah, termasuk akibat radio atau kemoterapi. Pada mabuk darat, obat ini tidak ampuh. Efek samping: sedasi dan gelisah berhubungan rintangan otak, darah, dan otak. Efek samping lainnya berupa gangguan lambung, usus, serta gangguan ekstrapiramidal, terutama pada anak-anak kecil. Yang ketiga, ada domperidon atau motilium. Indikasinya berkhasiat menstimulasi peristaltik dan pengosongan lambung. Selain berdaya antiemetis, digunakan pada reflux esofagus dan pada muntah akibat kemoterapi dan pada migrain. Yang keempat, ondansetron atau zolfran. Efek sampingnya berupa nyeri kepala, obstipasi, rasa panas di muka dan perut bagian atas, jarang sekali gangguan ekstrapiramidal dan reaksi hipersensitivas. Yang kelima, ada sinarizin indikasi. Kelainan vestibuler seperti vertigo, tinnitus, mual dan muntah. Kontraindikasi, kehamilan atau menyusui, hipotensi, dan serangan asma. Efek sampingnya ada gejala ekstrapiramidal, mengantuk, dan sakit kepala. Yang keenam ada chlorperamizan HCl. Indikasinya yaitu mual dan muntah. Kontraindikasi berupa gangguan hati dan ginjal. Efek sampingnya yaitu mengantuk, gejala ekstrapiramidal. Antihiperasiditas. Antihiperasiditas adalah obat dengan kandungan aluminium atau magnesium yang bekerja secara kimiawi untuk mengikat kelebihan HCl dalam lambung. Sediaan yang mengandung magnesium dapat menyebabkan diare, sedangkan sediaan yang mengandung aluminium dapat menyebabkan sembelit. Mekanismenya dimulai dari infeksi pada lapisan mukosa lambung. Pada lapisan mukosa lambung terdapat kelenjar-kelenjar penghasil asam lambung dan enzim pepsin. Asam lambung bertugas memecah makanan dan enzim pepsin bertugas mencerna protein. Lapisan mukosa lambung diliputi oleh lapisan tebal mukus yang melindunginya dari cairan asam lambung. Inflamasi mukosa. Ketika lapisan mukosa mengalami inflamasi, produksi asam lambung, enzim pepsin, dan zat-zat pelindung lainnya menjadi berkurang. Pada fase ini terjadi erosi superficial, di mana permukaan mukosa lambung menampakkan eritema atau munculnya bercak kemerahan pada kulit, dan edema, yaitu penumpukan cairan dalam ruang di antara sel tubuh. Gastritis reaktif. Gastritis yang disebabkan oleh zat-zat dari luar, seperti ensaid atau alkohol, akan menginflamasi bagian bawah lambung, daerah curvatura mayor. Pemicu terjadinya adalah obat ensaid seperti ketoprofen, diklofenak, ibuprofen, alkohol, kokain, paparan, radiasi reflux, empedu dari usus kecil kembali ke lambung. Penggolongan antihiperasiditas. Pertama, antagonis reseptor H2 bekerja sebagai penghambat kerja histamin dan juga menghambat kerja sekresi asam lambung. Efek sampingnya diare ringan, konstipasi, kulit kering, ruam, pilek, sakit kepala, dan juga pusing. Contoh obatnya yaitu ranitidin, simetidin, famotidin, dan nizaridin. 2. Proton pump inhibitor. Dalam pemakaian jangka panjang dapat menimbulkan kenaikan gastrin darah dan juga dapat menimbulkan tumor karsinoid pada tikus percobaan. Dan pada manusia belum adanya gangguan keamanan pada pemakaian jangka panjang. Efek sampingnya yaitu sakit kepala, diare konstipasi, muntah, dan ruam merah pada kulit. Gastritis akut. Gastritis akut dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Pertama, gastritis erosif akut yang dapat muncul dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama masih superficial, bentuk yang kedua sudah menginvasi lapisan mukosa lambung, dan bentuk yang ketiga erosi hemoragik, yang mana erosi tersebut telah mencapai vaskularisasi. 2. Gastritis non-erosif.
merupakan fase akut yang terjadi dalam waktu yang singkat, yang secara spontan organisme tersebut dapat dibasmi. Infiltrat polimorfologis teresolusi, dan juga gambaran mukosa gaster yang kembali normal. Gastritis kronik. Dalam hal merespon imun, penderita gagal dalam mengatasi infeksi. Maka secara perlahan dan juga pasti, dalam jangka waktu 3 hingga 4 minggu akan terjadinya pembentukan dan juga akumulasi sel-sel inflamasi yang bersifat kronik. Penggolongan antihiperasiditas yang ketiga yaitu analog prostaglandin. Obat baru ini bekerja dengan cara mencegah dan mengobati tukak duodenum yang bekerja dengan menekan sekresi asam lambung dan meningkatkan mukus sitroprotektif. Contoh obatnya yaitu misoprostol dengan efek samping diare, mual, muntah, dan menimbulkan kontraksi otot uterus yang menyebabkan tidak dianjurkan pada wanita yang bakal hamil. Yang keempat yaitu antasida. Pada saat ini, antasida digunakan untuk menghilangkan keluhan nyeri dan obat dispepsia dengan efek samping diare, berinteraksi dengan obat digital, barbiturat, salisilat, dan kinidin. Selanjutnya, mekanisme kerja antihiperasiditas. Pada magnesium hidroksida digunakan sebagai katartik dan antasida, tidak larut dan efektif sebelum obat ini direaksikan dengan HCl membentuk MgCl2. Magnesium hidroksida yang tidak larut akan tetap berada di dalam lambung dan akan menetralkan HCl yang disekresi belakangan sehingga masa kerja lama. Senyawa magnesium memiliki kelebihan berupa absorpsi kecil, aksi yang tahan lama dan tidak menghasilkan karbon dioksida. Dengan reaksi MgOH2 ditambah 2HCl menjadi MgCl2 ditambah 2H2O. Kemudian pada aluminium hidroksida menghasilkan aluminium klorida dan air. Namun jika pH lebih dari 5, maka reaksi netralisasinya tidak berlangsung sempurna. Ion aluminium dapat bereaksi dengan protein sehingga bersifat astringen atau menciutkan selaput lendir. Cara kerja obat ini adalah senyawa aluminium merupakan senyawa suatu zat koloid melapisi selaput lendir, menetralkan asam klorida dan mengikat asam klorida secara adsorptif. Reaksi yang terjadi di dalam lambung antara aluminium hidroksida dan asam lambung yaitu AlOH3 ditambah 3HCl menjadi AlCl3 ditambah 3H2O.